Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Safira dengan NIM C1C021208. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas ke-12 materi perpajakan di bawah dosen pengampu Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Nah, baiklah, di sini kita akan membahas dua poin materi atau sub materi. Yang pertama ada cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan, dan yang kedua ialah macam-macam pajak penghasilan. Baiklah, yang pertama, cara pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Sifat pembayaran. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pajak penghasilan dalam pemungutannya menerapkan self-assessment, yaitu suatu sistem yang berwenang kepada wajib pajak untuk menghitung pajak hutangnya sendiri, di mana itu disebut dengan self-assessment system. Nah, sesuai dengan saat terutangnya pajak adalah pada akhir tahun pajak. Maka setiap berakhirnya tahun pajak, wajib pajak menghitungkan pajaknya sendiri sekaligus mengisi surat pemberitahuan tahunan atau yang disingkat dengan SPT pajak penghasilan. Nah, dalam perhitungan hasil perhitungan bila terdapat kurang bayar untuk orang pribadi harus dilunasi paling lambat 31 Maret tahun takwim berikutnya, dan SPT PPh harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya 30 April tahun takwim berikutnya, dan SPT PPh harus disampaikan kepada kantor pelayanan pajak selambat-lambatnya 30 April tahun takwim berikutnya. Nah, sistem pemungutan pajak secara periodik setahun sekali ini mengandung kelemahan, yaitu bagi pemerintah sebagai pihak yang berkepentingan terhadap ketersediaan dana untuk pelaksanaan tugas pemerintah, juga bagi diri wajib pajak yang merasa keberatan bila hutang pajaknya harus dibayar sekaligus setelah berakhirnya tahun pajak. Nah, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 memberi kesepakatan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menyicil setiap bulannya. Angsuran atau cicilan yang dilaksanakan dalam tahun berjalan itulah yang disebut dengan pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Nah, sesuai dengan uraian di atas, maka sifat pelunasan pajak dalam tahun berjalan ialah pembayaran pendahuluan atau disebut juga dengan pembayaran di muka atau kredit pajak, karena sifatnya yang merupakan pemungutan angsuran itulah yang maka dapat dikreditkan sewaktu penghitung besarnya pajak terutang di akhir tahun. Nah, ini sebagai contoh soal. Nah, wajib pajak badan yang selama tahun 2015 telah memberikan atau memperoleh penghasilan kena pajak sebesar 1.500.000.000 rupiah. Dengan beredarnya bruto 52 miliar dalam selama tahun 2015 tersebut, wajib pajak telah melunasi angsuran sejumlah 120 juta. Nah, hitunglah PPh yang harus dibayar. Nah, di sini 25% dikali dengan 1.500.000.000, ini hasilnya ialah 375 juta. Terus pelunasan pajak dalam tahun berjalan ini yang di sini yang 120 juta dipindahin 120 juta. Pajak yang wajib atau yang masih harus dibayar ialah 375 juta dikurang dengan 120 juta ialah 255 juta rupiah. Nah, yang kedua ialah macam-macam pemungutan pajak penghasilan. Nah, ini jenis-jenis pembayaran termasuk dalam pelunasan pajak dalam tahun berjalan. Menurut yang pertama ada pasal PPh pasal 21 yang bunyinya pemotongan PPh atau gaji, upah, honorarium, dan imbalan lainnya berkenaan dengan hubungan kerja. Nah, yang kedua ialah PPh pasal 22, di mana kewajiban pembayaran pajak oleh
importir sewaktu melakukan import barang. Nah, yang pertama, menggunakan angka mengenai nilai import atau API sebesar tarifnya 2,5% dikalikan dengan nilai import. Di mana yang kedua tanpa API ialah tarif 7,5% dikali dengan nilai impor, di mana pemotongan oleh bendaharawan termasuk bendaharawan pemerintah daerah atas pembayaran kepada rekannya. Atau dengan kata lain, pembelian yang dibiayai oleh APBN atau APBD dengan tarif 1,5% dikali dengan harga pembeliannya. Nah, pemotongan pajak penghasilan oleh Pertamina, Bulog, industri rokok, industri baja, dan juga industri tepung terigu, atau dengan kata lain, penjualan atas hasil produksi ialah persentase tarif pajak dikali dengan DPP PPN. Nah, selanjutnya ialah PPh pasal 23. Pemotongan pajak atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh pasal 21. Di mana syaratnya ialah yang pertama, tarif 15% dikali dengan penghasilan bruto, di mana untuk bunga, dividen, royalti, dan juga hadiah. Yang kedua ialah tarif pajaknya 15% dikali dengan penghasilan neto, di mana untuk sewa dan juga penghasilan atas penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa yang diberikan tersebut. Nah, PPh pasal 24, di mana pembayaran pajak atas penghasilan di luar negeri atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh usaha di luar negeri yang dapat dikreditkan atau dikurangkan terhadap pajak yang terutang di dalam negeri atau menghindarkan pajak berganda. Selanjutnya ialah PPh pasal 25. Di mana mengatur tentang pembayaran bulanan yang harus dilakukan oleh wajib pajak dalam tahun berjalan. Dan PPh pasal 26, pajak penghasilan untuk wajib pajak luar negeri atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, bunga simpanan, dan lain-lain yang diterimanya, di mana 20% tarifnya dikali dengan penghasilan bruto. Nah, pemotongan pajak atas penghasilan kantor pusat dari usaha ataupun kegiatan penjualan barang, pembelian jasa di Indonesia yang sejenisnya dengan dijalankan atau dilakukan oleh bentuk usaha tetap yang di Indonesia. Nah, pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima ataupun diperoleh oleh kantor pusat sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuknya usaha tetap, harta, ataupun kegiatan yang diberikan penghasilan yang dimaksud. Nah, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.